Hai, welcome to Middle TV. Balik lagi dengan gue Elin. Ada beberapa lukisan yang misterius dan sangat menyeramkan dibuat oleh pelukis terkenal di dunia. Lukisan ini ternyata memiliki nilai seni yang tinggi, hingga lukisan ini menimbulkan kesan seramnya. Menurut gue sih bagus, cuman gimana ya? Ya gila, merinding sih. Oke guys, yang pertama, lukisan The Hand Resists Him. Lukisan ini dibuat oleh Bill Stoneham pada tahun 1972. Lukisan ini menggambarkan sosok anak kecil laki-laki yang konon katanya adalah pelukis itu sendiri pada saat ia masih kecil berumur 5 tahun. Wah, berarti si pelukis ini menceritakan dirinya sendiri dalam lukisan itu guys. Ia terlihat berdiri di depan pintu kaca dengan boneka gadis yang di sampingnya tanpa ekspresi apapun. Itu ekspresinya tuh bener-bener kayak flat. Di pintunya itu banyak yang menempel. Kalau yang gue lihat sih kayak tangan-tangan gitu loh di kaca pintu itu. Cerita mistis ini kerap terjadi pada lukisan ini karena menurut orang-orang yang pernah memilikinya, lukisan ini sering berpindah tempat sendiri. Udah gitu nih ya guys, boneka yang ada di dalam lukisan ini tuh suka ngilang kayak main petak umpet gitu. Nah, sedangkan tangan-tangan yang menempel di pintu yang sebelumnya tadi udah gue jelasin menggambarkan kehidupan lain. Pantas saja lukisan ini termasuk dalam lukisan menyeramkan di dunia. Kalau menurut gue lihat lukisan yang ini tuh nyeremin. Kalau menurut kalian gimana guys? Oke guys, next yang kedua, lukisan The Dead Mother. Lukisan ini adalah curahan hati sang pelukis. Pelukis ini bernama Edvard Munch yang ditinggal mati oleh ibunya saat ia masih kecil. Menurut ceritanya sih, sosok anak kecil pada lukisan ini terlihat sangat hidup karena saat seseorang memandang matanya, maka mata sang bocah tersebut akan mengikutinya. Seperti ini ya, gue contohin nih guys. Misalkan nih gue yang ada di dalam lukisan itu, gue ngeliatin lo lagi jalan kayak gini, kayak beler kayak gini ya, dari sana nih ya, kayak gitu. Serem gak sih? Serem kalau kata gue. Emosi yang tertuang di setiap goresannya seakan membuat lukisan The Dead Mother sangat nyata dan hidup. Wayo, kalian berani gak nih natap matanya? Kalau gue sih enggak deh. Oke guys, next lukisan yang terakhir. Nah, lukisan yang terakhir ini nih yang bikin gue tertarik untuk gue bahas. Lukisan The Crying Boy. Kalian bisa lihat kan, ini lukisan tuh lukisan anak kecil yang menurut gue tuh ngegemesin banget gitu loh. Tapi kenapa lukisan ini tuh masuk ke dalam salah satu lukisan yang menyeramkan di dunia ini? Ternyata lukisan karya Giovanni Brogalin atau disebut juga Bruno Amadio ini menjadi terkenal karena cerita seorang petugas kebakaran. Ceritanya diterbitkan pada tahun 1980 di majalah The Sun. Jadi, ada sebuah kebakaran yang terjadi pada satu rumah pada tahun tersebut. Namun, satu-satunya barang yang gak terbakar itu adalah lukisan The Crying Boy. Anehnya, api-api ini tuh gak nyentuh sama sekali lukisan tersebut. Ngegores sedikit pun tuh enggak. Lu tahu kan nih kayak kebakaran, seharusnya kan gosongin semua benda-benda. Ini tuh cuma lukisan itu doang yang enggak sama sekali. Aneh banget kan? Jadi tuh lukisan ini ada beberapa versi. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan yang menggambarkan kesedihannya, menetesin air matanya gitu. Menurut fakta yang beredar, anak kecil laki-laki yang ada di lukisan The Crying Boy merupakan anak yatim piatu yang kehilangan keluarganya dalam kebakaran yang sangat hebat. Karena kisahnya yang melegenda ini, lukisan The Crying Boy sangat laku sekitar pada tahun 1950-an dan seterusnya, dan dibeli oleh orang Inggris dan Itali. Bahkan lukisan ini tuh telah mendunia banget. Tapi mirisnya, setelah lukisan ini diproduksi secara massal, anak dalam lukisan ini dikabarkan tewas dalam sebuah ledakan dan disusul terbakarnya studio Bruno, si pembuat lukisan ini. Gila sih, merinding banget ini cerita yang ketiga, dan menurut gue kasian gitu loh. Dia udah ditinggal keluarganya, terus dia pun ternyata mati karena ledakan, dan si pelukisnya pun studionya ikut kebakaran. Menurut kalian nih guys, lukisan yang ketiga ini tuh bener lukisan terkutuk atau emang karena kebetulan aja gak sih? Semua yang punya lukisan itu tuh kayak bakal terjadi malapetaka yang membuat rumah-rumah mereka tuh sehabis pajang lukisan itu tuh langsung kebakaran gitu tanpa sebab apapun. Kalau kalian punya cerita lukisan yang menurut kalian itu sangat seram dibanding yang tiga tadi tuh yang gue bahas, boleh di komen.
Oke guys, makasih yang udah mau nonton video gue sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Karena subscribe tidak mengurangi rasa cintaku padamu. Bye-bye!